Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IP address. Sebelumnya, IP address ada terbagi menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, karena yang kebanyakan yang dipakai versi 4, jadi kita bahas versi 4 dulu yuk. IP versi 4 ini memiliki total 32 bit. Yang dimana 32 bit ini memiliki 4 opket. Opket pertama, opket kedua, ketiga, dan juga keempat. Di dalam opket ada angka, yaitu angka 0 sampai 255. Jadi, nggak ada istilahnya lebih dari 255 dan kurang dari 0. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Misalkan kita mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, karena penulisan IP yang benar itu dikasih slash, kita kasih slash 24. Apa sih slash 24 itu? Slash 24 itu kita juga bisa debut dengan prefix. Prefix itu apa sih? Prefix itu total IP yang bisa dipakai. Untuk mengetahui fungsi atau arti dari slash 24 ini, kita juga perlu belajar yang namanya subnetting. Yang dimana subnetting itu memiliki materi yaitu IP total, subnet mask, IP network atau IP awal, IP broadcast, atau bisa juga disebut dengan IP akhir. Dan yang terakhir ada IP rank. Untuk mencari IP total, itu caranya cukup mudah. Kita masukkan 32. 32 ini kita ambil dari 32 bit yang tadi kita bahas di awal. Nah, yang itu dikurangi dengan prefix. Lalu kita ubah saja menjadi 32 dikurangi dengan 24, yaitu menghasilkan 8. Untuk mencari IP total, kita perlu pangkat, yaitu kita pangkatkan 8, 2 pangkat 8. Yang dimana 8 ini hasil dari 32 dikurangi 24. 2 pangkat 8 menghasilkan 256. Yang sudah saya jelaskan, yang dimana IP itu harus dari 0 sampai 255. Nah, untuk mencari subnet mask itu cukup mudah juga. Kita tambahkan 256 dikurangi dengan IP total yang sudah kita cari, yaitu 2 pangkat 8 menghasilkan 256. Maka akan menghasilkan 0. Nah, tata cara penulisan subnet yang benar adalah 255.255.255.0. Untuk IP network, kita isi saja dengan 0. Untuk IP broadcast, kita bisa cari dengan cara IP total dikurangi 1, yaitu menghasilkan 255. Nah, untuk IP range, kita bisa cari angkanya sesudah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu kita bisa ambil IP range dengan 1, 1,
sampai 254. Sampai sini apakah kalian paham dengan materi ini? Nah, buat kalian yang paham, kalian bisa ya kerjakan soal di bawah ini. Misalkan kita punya IP yaitu 172.168.5.1/26. Nah, buat kalian yang sudah paham, kalian stop dulu video ini dan kalian kerjakan. Nah, misalkan kalian sudah selesai, mari kita jawab soalnya. Yang pertama, kita tulis dulu IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Nah, untuk mencari IP total, kita masukkan 32. 32 ini dari bit dan kita kurangkan dengan prefix. Langsung saja kita ubah menjadi 32 dikurangi dengan 26, yaitu menghasilkan 6. Yang dimana mencari IP total harus dengan pangkat, yaitu kita pangkatkan 6, 2 dipangkatkan dengan 6 menghasilkan 64. Nah, untuk mencari subnet mask, kita masukkan 256 dikurangi dengan IP total. IP totalnya itu 64. Yaitu hasilnya adalah 192. Untuk tata cara penulisan subnet mask yang benar yaitu 255.255.255.192. Nah, untuk mencari IP network, kita kosongkan saja. Untuk mencari IP broadcast, IP total kita kurangkan 1, yaitu menghasilkan 63. IP range kita masukkan 1 sampai 62. Oke, mungkin sampai sini aja. Kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, jadi kita akan membahas IP public dan juga IP privat. Oke, mari kita bahas IP public dulu yuk. Nah, IP public itu adalah IP yang bisa diakses di mana saja, contohnya di rumah, di jalan, di sekolah, mau dimanapun juga bisa. Sebelumnya kita punya fb.com dengan IP 102.23.4.2. Nah, IP tersebut bisa diakses di mana saja dan dibuka kapan saja. Berbeda dengan IP private. IP private sebuah IP yang bisa diakses cuma satu orang saja, tidak semua orang bisa membuka IP tersebut. Nah, sebagai contohnya, misalkan saya mempunyai IP 192.123.21.1. Nah, misalkan IP ini saya private, jadi cuma saya saja yang bisa akses dan menggunakan IP tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja kita bahas IP public dan IP privat. Kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membahas konsep switch dan router. Kita bahas switch dulu. Switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Nah, sebagai contohnya kita hubungkan PC1 ke switch
dan kita hubungkan lagi ke PC2. Lalu kita pasangkan kabel, kita hubungkan ke PC3. Nah, masing-masing PC ini mempunyai IP address. PC1 mempunyai IP address yaitu 192.168.1.1. Nah, di PC2 mempunyai IP 192.168.1.2. Di PC3 mempunyai IP 192.168.1.3. Nah, ini dia merupakan konsep switch. Dan jangan lupa menghubungkan kabelnya menggunakan kabel STP atau UTP. Jangan lupa juga kita tambahkan dengan /27. Kita ketikkan 192.168.1.0/27. Nah, 27 ini memiliki 32 IP yang bisa dipakai. Switch-nya itu dalam satu blok subnet yang sama, bisa saling menghubungkan dan berkomunikasi. Nah, ini yang dinamakan konsep switch. Router ini berfungsi menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Sebagai contohnya, kita ambil saja dari contoh yang tadi, kita kopikan lalu kita paste. Untuk router ini kita perlu pertambahan kabel. Langsung aja kita buat kabel, lalu di sini ada router, kita hubungkan ke switch. Lalu di atasnya kita kasih PC4 dengan IP 192.168.1.50. Karena konsep router menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda, maka PC4 bisa berkomunikasi dengan PC2 karena router. Oke, mungkin segini saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.